Halo teman ngobrol, bidet, sharing and caring. Nah teman-teman, episode sebelumnya kita udah ngebahas nih, kita udah mengenal apa sih bakat itu, apa sih minat itu, dan jenis-jenis bakat apa saja, intelijensi apa saja yang telah Allah desain di dalam diri kita masing-masing. Nah teman-teman udah identifikasi belum di diri teman-teman yang menonjol apa? Oke, kalau udah, teman-teman siap nih ke obrolan selanjutnya, yaitu eksplorasi bakat minat. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang di episode sebelumnya ya, bahwa yang namanya bakat itu bukan sesuatu yang bisa didiemin gitu. Karena kalau semakin bakat kita didiemin, maka semakin insecure dia di dalam diri kita gitu. Nanti dia kabur kalau kelamaan insecure ya kan. Nah gimana biar si bakat kita itu tidak insecure dan secure di dalam diri kita? Nah ini nih cara-caranya. Oke, sebelum itu teman-teman boleh dong diklik dulu tombol like-nya, subscribe, dan komen kalau teman-teman ingin bertanya atau teman-teman ingin request untuk tema obrolan selanjutnya. Nah sekarang kita mulai ya teman-teman. Jadi teman-teman, ada beberapa cara yang harus kita lakukan dan malah kita harus paksa diri kita aja gitu kita untuk melakukan ini nih. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk eksplorasi dan improvisasi bakat kita. Langsung aja ya. Oke, yang pertama adalah eksperimen, percobaan, try and error gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang masih abu-abu nih, masih kebingungan apa sih potensi dalam dirinya, coba teman-teman eksperimen di berbagai bidang. Apa aja ada di depan teman-teman yang bisa teman-teman lakuin, kesempatan jangan disia-siakan teman-teman. Karena semakin teman-teman banyak bereksperimen nih, teman-teman akan menyadari gitu. Oh, di eksperimen yang ini aku merasa enjoy nih. Oh, aku merasa mudah nih di eksperimen yang ini. Oh, aku kayaknya bisa deh mengembangkan diri di eksperimen yang ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang udah menyadari nih, misalnya dari obrolan kita kemarin ya teman-teman sudah menyadari misalnya bakat yang aku punya yang menonjol dalam diri aku itu misalnya verbal linguistic intelligence dalam hal berbahasa gitu. Nah, teman-teman eksperimen aja gitu. Coba nulis ini, nulis itu, coba eksperimen di depan cermin. Kan sekarang lagi ini ya, lagi school from home ya, kalian bisa banyak ngobrol di depan cermin kalian sendiri gitu, ngobrol-ngobrol asyik sendiri gitu untuk melatih kemampuan berbahasa kalian kayak gitu. Nah, bagi teman-teman juga yang jagonya di bidang misalnya yang matematika, logical intelligence nih, bagi yang suka mekanikal atau yang minatnya di bidang engineering. Nah, kalian bisa coba-coba kan, saya lihat kulkas rusak di rumah atau komputer rusak, kalian otak-atik sendiri gitu sampai kalian menjadi ahli di bidangnya kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian eksperimen, try and error, tetap konsisten, jangan cepat putus asa dan give up saja teman-teman. Karena kalian akan mencapai hasil yang maksimal ketika memang kalian sudah menemukan kegagalan, bangkit lagi kayak gitu. Nah selanjutnya yang kedua adalah diskusi atau sharing. Nah ini penting banget teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus coba sering-sering diskusi sama diri sendiri gitu. Ini penting banget ya, self-love atau sharing with self gitu. Nah, sharing apa? Yang pertama, kita harus sering-sering reminder diri kita, sering mengingat diri kita, apa sih potensi yang ada dalam diri kita? Apa sih yang diri ini punya gitu? Diri ini tuh dilahirkan ke dunia, ada di dunia itu untuk apa sih gitu? Apa sih manfaatnya gitu? Apa sih kontribusi yang bisa diri ini berikan gitu? Terus apa sih yang sudah dilakuin diri ini selama ini sampai aku umur 17 misalnya? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang sudah aku kembangkan yang terbaik buat diri aku kayak gitu ya. Terus menyadari potensi apa yang ada dalam diri, karena potensi kan bisa saja hilang redup atau bisa saja sudah berkembang. Kita harus ingat lagi, harus diskusi lagi dengan kita berkembangnya sejauh apa gitu. Atau misalnya udah meredup gitu. Nah, kenapa bisa meredup nih? Ayo bangkitkan lagi nih gitu teman-teman. Nah terus teman-teman juga harus diskusi kepada diri, apa sih yang akan dilakukan, mau jadi apa aku ke depannya, mau ngapain aku ke depannya kayak gitu. Jadi goals apa yang teman-teman punya harus sering didiskusikan sama diri sendiri, self reminder lagi gitu. Nah selanjutnya, selain diskusi sama diri sendiri, penting juga untuk mencari teman diskusi atau teman sharing di luar diri kita. Carilah teman-teman, misalnya orang tua,
terus teman-teman, sahabat-sahabat kayak gitu. Nah biasanya nih teman-teman, justru kita itu suka mendapatkan insight dari orang-orang di luar kita ketika kita lagi diskusi, teman-teman. Jadi teman-teman dalam diskusi itu kan ada pertukaran informasi, pertukaran pendapat. Nah jadi selain kita mendapatkan pengalaman dari teman-teman kita yang lain, kita juga suka mendapatkan informasi apapun itu gitu. Dan juga teman-teman ketika kita diskusi ya, kadang-kadang ya yang menyadari potensi diri kita itu malah teman-teman di sekeliling kita gitu. Misalnya kayaknya kamu jago deh di bidang ini, kamu mah jagonya ini, kamu mah suka ngomongnya orangnya jago deh kalau udah ngomong kayak wow gitu. Kadang-kadang diri kita sendiri tidak menyadari, tapi orang-orang di sekeliling kita yang menyadari. Itu pentingnya diskusi ya teman-teman. Pokoknya dari kita berdiskusi pasti ada aja yang kita dapetin, nggak mungkin nggak ada sama sekali gitu. Di situ juga dalam diskusi juga kita bisa melatih kecakapan berkomunikasi kita teman-teman. Kan di situ ada mengungkapkan pendapat kayak gitu. Nah selanjutnya yang ketiga adalah memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya sekarang kan lagi pandemi nih teman-teman, jadi lingkungan gerak kita pasti terbatas ya, di rumah aja gitu, di sekitar rumah aja. Nah teman-teman manfaatkan apa aja fasilitas yang ada di rumah teman-teman gitu. Misalnya tadi teman-teman yang bakatnya ada di verbal, linguistik, intelligence nih teman-teman bisa tuh. Di rumah ada kertas kan, di rumah ada komputer kan, atau gadget kan, pasti ada gadget kan. Nah di situ teman-teman manfaatkan untuk berlatih nulis gitu. Misalnya nulis diary di kertas, nulis pengalaman di kertas, nulis apapun ungkapan hati di kertas, atau nulis caption, latihan nulis caption yang berfaedah di medsos kalian. Atau ada cermin kan di rumah kalian pasti. Nah di situ kalian latihan ngomong, latihan public speaking dulu dari rumah gitu, di depan cermin sendirian gitu. Nah atau kalian bisa menstimulasi bakat tersebut dengan baca buku yang ada di rumah. Aku yakin pasti buku-buku yang ada di rumah kalian belum tentu semua udah dibaca, atau bahkan belum tersentuh ya sama kita sama ini. Nah disitu kan bisa menstimulasi, karena semakin banyak kita membaca, semakin mengasah kemampuan berkosakata kita gitu teman-teman. Nah bagi teman-teman juga yang suka IT nih, yang suka matematik IT kayak gitu ya, suka atau suka sebagai minatnya sebagai programmer ya, atau di ya sekarang kan lagi ini lah ya, semua serba IT kan. Nah teman-teman di rumah bisa mengembangkan tuh, bisa mengotak-ngatik apa aja sih isi komputer gitu, apa aja sih yang bisa aku lakuin di komputer ini gitu, bikin itu, bikin aplikasi segala macem kayak gitu teman-teman. Nah apalagi kan sekarang lagi pandemi gini, sumber-sumber informasi jadinya pada online kan, banyak webinar, banyak pelatihan online. Nah ikutin itu gitu, itu gunakan fasilitas gadget untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi. Oke teman-teman, sekarang yang berapa? Yang keempat ya. Nah yang keempat adalah ajak diri kita, paksa diri kita untuk mengikuti komunitas-komunitas bakat minat teman-teman. Contohnya, kan misalnya teman-teman rasa bakatnya dan minatnya itu di visual spatial intelligence, di yang memvisualisasi gambar dan ruang gitu. Nah teman-teman yang suka gambar nih ya, ikutilah komunitas menggambar gitu. Misalnya dari ITB ada Villa Merah ya kalau nggak salah ya, koleksi ya kalau salah. Nah di sini teman-teman ketika mengikuti komunitas, teman-teman mempunyai lingkungan teman-teman yang seperjuangan gitu. Jadi teman-teman bisa lebih semangat gitu, teman-teman yang mensupport di lingkungan ini juga. Dan selain itu teman-teman juga di komunitas itu pasti mendapatkan berbagai informasi-informasi kan yang berhubungan dengan bakat tersebut. Jadi kita nggak takut ketinggalan informasi gitu. Dan di situ di komunitas itu juga pasti ada kayak saya ada yang lagi punya proyek nih ya. Jadi yang namanya silaturahmi itu kan malah memperbanyak rezeki ya. Jadi dari silaturahmi komunitas itu ada yang punya proyek-proyek, teman-temannya pasti melibatkan anak-anak komunitas gitu. Nah dapat lagi proyek, dapat lagi pengalaman, dapat lagi jam terbang lagi gitu kan teman-teman. Banyak di komunitas juga kita jadi punya teman untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat kayak gitu kan, dapat support system, dapat informasi, dapat pengalaman, melatih bakatnya juga kan. Jadi ada yang terus mengingatkan kita untuk terus meningkatkan mengasah bakat kita tersebut gitu. Nah selanjutnya
Yang kelima ya sekarang. Nah, yang kelima adalah ajak diri kita, paksa diri kita untuk mengikuti acara-acara atau pelatihan-pelatihan bakat minat, gitu teman-teman. Contohnya nih, misalnya yang tadi ya, kemampuan verbal linguistik tadi. Nah, sekarang kan banyak tuh pelatihan-pelatihan menulis ya, apalagi sekarang kan lagi pandemi, semua serba online. Jadi kita nggak takut, kita lagi ada dimanapun, kita bisa mengakses pelatihan tersebut gitu. Gunanya apa? Gunanya untuk mengasah lagi kemampuan kita melakukan exercise, exploration, improvisation, itu semua bisa kita dapatkan di pelatihan-pelatihan gitu. Lagian pelatihan-pelatihan kan pasti menyampaikan informasi-informasinya kekinian kan, yang terbaru kan. Nah gitu teman-teman. Nah selanjutnya yang keenam adalah ajak diri kita, paksa diri kita untuk mengikuti kompetisi-kompetisi bakat. Nah disinilah ajang evaluasi diri kita dan ajang menantang diri kita gitu. Nah dari sini kalian bisa mendapatkan banyak pengalaman. Selain pengalaman, kalian juga pasti kan untuk mengikuti sebuah kompetisi pasti kalian mempersiapkan segala sesuatunya dengan serius kan, dibanding ketika tidak mengikuti kompetisi kan. Nah sini jadi latihan ada, pengalaman dapat ada, insight baru ada kan gitu teman-teman. Nah apapun hasilnya dari kompetisi ini pasti ada sesuatu yang kita dapatkan gitu, dan pasti ada kepuasan tersendiri dalam diri kita gitu, dan itu juga meningkatkan self actualization kita gitu, self esteem kita, supaya keberhargaan kita meningkat gitu seiring banyaknya kompetisi yang kita ikutin gitu. Nah yang terakhir adalah support system. Nah ini penting banget teman-teman, kita membangun support system, karena yang namanya support system itu adalah energi untuk kita membangkitkan lagi gairah kita, semangat kita gitu. Nah support system ini siapa? Terserah teman-teman, mau orang-orang yang nyaman bagi teman-teman, mau orang-orang yang teman-teman percaya gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya orang tua. Nah orang tua ini wajib banget menjadi support system kita gitu. Terus sahabat-sahabat, terus teman-teman di komunitas tadi kan tentunya support system kita. Nah teman-teman, misalnya orang tua nih baik bagi kita untuk mendiskusikan apa goals yang kita miliki ke orang tua teman-teman. Karena ketika kita sudah mendiskusikannya sama orang tua, jadi orang tua di situ kan ada tahap berpikir gitu, oh anak saya pengennya ini gitu, apa yang harus saya lakukan untuk mendukung hal tersebut gitu kan. Contohnya misalnya, oh jadinya orang tua mempersiapkan nih, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pengembangan bakat teman-teman di rumah. Alhamdulillah kan kalau kayak gitu, jadi ada yang mendukung secara fasilitas, secara material gitu. Terus orang tua jadinya memasukkan jadi memasukkan keinginan teman-teman tersebut di dalam list doanya setiap hari gitu. Jadi didoakan setiap hari kan, orang tua terus orang tua yang paling terus menjadi ridho Allah kan, ridho orang tua ridho Allah gitu. Nah, jadi pola pengasuhan orang tua nantinya juga akan mengarah ke pengembangan bakat teman-teman kayak gitu. Nah, penting juga buat diskusi sama teman-teman, kalian di sekolah, misalnya di rumah teman sekolah. Jadi kan kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman kalian bisa ngasih info nih, oh di sini ada ini loh kayak gitu. Terus teman-teman kalian bisa memberikan semangat ketika kalian sedang redup semangatnya gitu, ketika kalian sedang lengah gitu, teman-teman bisa mengingatkan lagi kayak gitu. Nah terus dari teman-teman selanjutnya bisa juga ke guru-guru kalian yang ada di sekolah. Penting juga loh teman-teman mengkomunikasikan bakat dan minat kita ke guru-guru yang ada di sekolah. Siapa tahu aja guru-guru di sekolah bisa menyesuaikan bahan-bahan ajarnya atau teknik mengajarnya menyesuaikan dengan potensi teman-teman gitu teman-teman. Jadi penting banget yang namanya support system itu gitu. Nah itu tadi teman-teman, itu tadi cara-cara yang harus kita lakukan untuk terus mengimprovisasi, mengeksplorasi bakat yang ada dalam diri kita, supaya minat yang kita miliki tetap konsisten dan kita berkomitmen untuk memperjuangkan minat tersebut gitu. Nah teman-teman, it's not easy memang, it's not easy, but we can try to enjoy every process, every moment that in our lifespan development gitu. Jadi kita bisa
walaupun tidak ada yang mudah teman-teman, tidak ada yang mudah, apalagi ketika kita udah mengkomitmenkan suatu goal, itu tidak mudah. Ada kebosanan, ada up and down ya, ada masalah ini itu, ada kerikil, segala macam pasti ada. Tapi itu dia, bagaimana kita bisa mengusahakan diri kita enjoy di setiap proses yang sedang kita lalui. Dan enjoy itu adalah subjektif. Oke teman-teman, aku cuma mau bilang, fight and enjoy the process. Bismillah, Allah selalu bersama kita. Oke teman-teman, semoga cuap-cuap hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen kalau teman-teman ingin bertanya. Teman-teman boleh request untuk tema obrolan selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semangat ya. Assalamualaikum.